pembelajaran online masih tentang bagaimana menghitung skor KPI ya. Jadi di tabel di depan Anda ini adalah contoh KPI yang sudah terisi targetnya dan kemudian pura-puranya di akhir tahun sudah diisi ya realisasinya. Sekali lagi ini diisi dengan data yang valid, tidak ngarang, tidak fiktif. Ya. Nah selanjutnya kita harus menghitung skor. Ya untuk menghitung skor itu ada dua cara mas. Ya. Jadi ketika menghitung skor itu ada yang namanya tipe KPI maximize, yakni KPI yang pencapaiannya makin tinggi makin baik. Contohnya laba, jumlah pelanggan baru, skor kepuasan karyawan, tingkat ketepatan waktu, rekrutmen. Itu cara ngitungnya realisasi bagi target kali 100 mas. Realisasi bagi target kali 100. Sering nanya, maksudnya apa sih KPI maximize itu? Sebenarnya caranya mudah mas. Jadi pakai common sense ya. Kalau Anda melihat itu KPI kemudian pencapaiannya makin tinggi makin bagus, berarti itu KPI maximize dan cara ngitungnya realisasi bagi target kali 100. Ya. Tapi ada juga KPI yang minimize, yang kalau pencapaiannya makin rendah makin baik. Contohnya jumlah komplain, jumlah temuan audit, jumlah keterlambatan, rasio biaya pegawai, gitu ya. Jumlah pelanggaran karyawan misalnya gitu. Ya, itu cara ngitungnya dibalik mas, target bagi realisasi kali 100. Ya, target bagi realisasi kali 100. Nah, mari coba kita lihat mas, ya, di Excel-nya ya. Ya ini misalnya saya kasih warna putih dulu. Jadi pertama-tama mungkin kita harus menentukan kira-kira dari KPI ini mana yang bentuknya maximize, mana yang minimize. Yang pertama itu misalnya, itu kalau Anda perhatikan kalau pencapaiannya makin tinggi makin bagus kan mas ya. Jadi yang nomor 1 itu maximize mas. Yang nomor 2 juga maximize. Skor kinerja kan makin tinggi makin bagus mas. Ya. Persentase karyawan yang direkrut dengan tepat waktu. Ini minimize atau maximize kira-kira? Maximize juga mas. Makin tepat waktu kan makin bagus mas ya. Sama jumlah karyawan yang lolos tes assessment itu makin tinggi ya makin bagus. Artinya karyawannya qualified. Jam pelatihan per karyawan juga kalau makin tinggi makin bagus ya. Makin kompeten karyawannya karena dilatih terus. Kemudian yang berikutnya jumlah program pelatihan yang diikuti dengan kegiatan monitoring. Ini kalau kita perhatikan juga sama mas, spiritnya adalah makin tinggi makin bagus. Ya, kalau makin dimonitor kan makin bagus mas, sehingga maximize juga. Nah yang terakhir ini kalau kita perhatikan rasio biaya mas. Biaya itu kalau makin tinggi makin bagus nggak mas? Mbak ya, atau makin rendah makin bagus. Benar ya, ini minimize ini mas. Kenapa? Karena ini biaya. Biaya itu kalau makin rendah ya makin bagus. Makanya ini KPI minimize. Jadi dari semua KPI yang minimize itu hanya 1. Ciri KPI minimize juga biasanya targetnya dikasih kata-kata maksimum ya, maksimum 6 misalnya. Atau jumlah komplain maksimum 5 per tahun. Atau misalnya tadi jumlah temuan audit ya maksimum yang temuan major misalnya audit mutu misalnya yang major kalau bisa ya 1 saja maksimal 1. Jumlah keterlambatan misalnya ya maksimum berapa. Jadi KPI minimize itu biasanya di dalam pencantuman targetnya itu ditulisnya ada kata-kata MAC ya MAC 6%. Nah itu cara ngitungnya tadi ya, target bagi realisasi ya. Sehingga kita hitung mari ya, ini kita hitung ini semua maximize ya. Kalau maximize kan tadi rumusnya adalah R bagi T ya, target kali 100, realisasi bagi target kali 100 ya. Ingat mas ya, realisasi bagi target kali 100. Sehingga ya kita rumusnya ini mas ya, F3 ya 90% dibagi 100 ya 90. Ini sama ya. F4
ya, F4 90/80, sehingga dia bisa di atas 100 mas. Ya mbak-mbak ya, suka ada yang nanya bisa nggak nilainya di atas 100? Ya bisa. Kenapa? Karena targetmu cuma 80, pencapaianmu 90, berarti kamu di atas target, sehingga 112. Demikian juga ini 80, kenapa? Dari mana ya 80/100? Ya realisasi bagi target ini 90, kenapa? Ya 9/10. 95 dari mana itu? 38 jam per 40 jam. Yang 80 dari mana? 8/10. Ya. Nah kemudian yang terakhir, ya karena tadi kalau minimize kan targetnya ini masih minimize itu targetnya adalah T bagi R, ya kali 100. Ya ingat mas ya, mbak-mbak ya, dibalik mas, mbak-mbak ya, minimize target bagi realisasi, targetnya 6%, realisasinya 6% ya 100, 6/6 kali 100. Ya, coba misalnya realisasinya kita katakanlah 8% misalnya ya, bleeding, karena mungkin banyak biaya lembur ya, biaya lemburnya banyak sehingga over budget. Nah ini rumusnya berapa? Gimana mas? Ya, jadi T-nya berapa? 6 dibagi R-nya 8 ya kali 100. 75 ya, skornya 75 ya. Sebaliknya kalau misalnya realisasinya bagus nih, orang HRD-nya bisa mengendalikan biaya ya, tidak ada lembur lagi, biaya-biaya yang lainnya bisa ditekan sehingga dia bisa 5%. Sama mas, jadi 6 ya, T target, ingat ini angka ini ya, target bagi realisasi ya, ini ya, T bagi R. Jadi T-nya 6, R-nya 5 kali 100, 120 ya. Jadi bisa di atas target, bisa di atas 100 karena dia bisa mengendalikan biaya, dia dapat kredit point karena dia bisa mengendalikan biaya ya mas ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi targetnya kalau maximize R bagi T, realisasi bagi target. Kalau KPI minimize yang merah ini target bagi realisasi. Ya. Misalnya ini kita bikin 7% aja deh. Ya. Jadi supaya ini ya 6/7, jadi 85. Nah, 85 ya, kita bulatkan 85. Jadi cara ngitungnya seperti itu mas ya, sehingga Anda bisa pakai max atau minimize. Kalau misalnya Anda katakanlah mau ngasih tambahan di sini kolom gitu ya, kalau Anda pakai software gitu ya, tipe KPI-nya bisa dikasih kayak gini mas ya. Ini misalnya max gitu ya, max semua. Ini minimize. Ini opsional aja mas ya, kasih kolom kayak gini, opsional aja. Supaya nanti software ya mengenali, ya orang IT-nya bisa nggak salah rumus. Jangan yang KPI seperti ini, cara ngitungnya tetap pakai rumus R bagi T, itu bahaya. Misalnya kalau R bagi T kan 7/6 jadinya, ya. Nilai dia 116, kan aneh. Dia over budget kok nilainya malah 116, itu berarti salah. Ya kan kenapa salah? Karena dia rumusnya kebalik. Mestinya KPI minimize, tapi cara ngitungnya pakai rumus ini, maximize, R bagi T, realisasi bagi target. Jadi 7/6, ya kan keliru mas. Anda over budget kok malah nilainya di atas 100, itu kan salah. Jadi harus kita benarkan. Ya sekali lagi ingat, T target bagi realisasi, 6/7 kali 100. Ya, jadi 85. So seperti itu mas, ya. Jadi ingat ini dua rumus ini harus diingat-ingat terus, ya. Sekali lagi, bagaimana caranya mengetahui KPI itu max atau minimize? Ya, simple sih mas ya, pakai common sense ya. Kira-kira kalau yang pencapaiannya makin tinggi, makin bagus itulah maximize. Ya.
Ya ini seperti ini, ketepatan waktu, setor kinerja, jumlah karyawan yang lolos, ya. Jadi seperti itu Mas, ya. Nah tapi kadang-kadang terjadi gini Mas ya, ada KPI yang targetnya zero, ya. Misalnya katakanlah jumlah pencurian targetnya zero Mas. Kalau targetnya zero kan kemudian Anda tidak bisa ngitung Mas, ya. Katakanlah ini ya contohnya ya, misalnya Anda misalnya target jumlah komplain pelanggan misalnya, karyawan misalnya, orang bagian HRD gitu ya, targetnya zero komplain. Nah kalau zero kan pakai rumus nggak bisa Mas, ya. Misalnya realisasinya 3 komplain, ya kan? Ya, itu kan kalau pakai minimize ya, ini KPI minimize ya, makin kecil makin bagus kan. Rumusnya kan target bagi realisasi. 0/3 kali 100. Ya tetap 0 Mas, ya. Tidak terhingga. Ya. Jadi agak nggak pas kalau kita pakai rumus. Kalau target Anda zero kayak gini, ya misalnya jumlah komplain, jumlah pencurian, jumlah demo karyawan, itu kalau bisa kan zero Mas ya, zero accident atau jumlah kecelakaan kerja zero. Nah pencapaianmu ternyata misalnya 2 atau 3, ya kan kalau misalnya dipakai rumus 0 semua, misalnya cuma 1, ya tetap 0 nilainya, ya 0/1 kali 100, tetap 0. Tidak ada bedanya dengan kalau Anda melakukan kesalahannya 10 kali sama 1 kali, ya semua dianggap 0. Nah untuk mengatasi seperti itu kita pakai pola seperti ini Mas, ya. Jadi misalnya salah satu KPI-nya staf HRD jumlah kesalahan proses kerja dalam setahun ya, dia nggak boleh salah ngitung lembur, nggak boleh salah data karyawan, nggak boleh salah menghitung reimbursement, targetnya zero error. Nah kita pakai scoring kayak gini Mas, Anda bikin sendiri. Kalau Anda selama setahun salahnya 0 ya nilaimu 100, tapi kalau selama setahun kamu salah 1 kali, misalnya salah 1 kali ngitung salah lembur ya 90, kalau salahnya 2 kali 80, kalau salahnya 3 kali, kamu 3 kali misalnya salah ngitung lembur 2 kali, salah data karyawan 1 kali, 3, nilaimu 70 untuk KPI itu ya. Atau misalnya Anda salahnya sampai 7 kali, ya nilaimu 60, entah 7, entah 8, entah 9, ya kamu nilainya 60. Sama Mas di bawah ya, bisa pakai kayak gini, jumlah downtime-nya kalau bisa zero, manajer produksinya ngasih target kepada foreman-nya atau kepada mandor atau kepada supervisor maintenance ya. Ternyata mesinnya pernah rusak 1-2 kali 80. Oh selama setahun rusaknya sampai 8 kali ya, nilaimu 0. Ya, supervisor produksinya nilainya 0 untuk KPI jumlah downtime karena terlalu sering. Nah, yang harus saya sampaikan ini skala ini bisa dirubah-ubah Mas ya. Maksud saya ini skala ini bisa Anda rundingkan ya. Kadang-kadang orang accounting atau orang finance bilang di sini transaksinya ribuan Pak Yodi ya. Saya dalam sebulan aja bisa salah sampai 10 kali, salah ngitung gitu, salah atau salah posting gitu ya. Ya mungkin bisa ditambahkan ya. Di sini sampai 1 sampai 10 nilainya masih 90. Ya di sini misalnya 2 sampai 11 sampai 15 gitu ya, dan seterusnya Mas. Di sini misalnya 16 sampai 25. Di sini di atas 25. Skala ininya standarnya ini didiskusikan Mas ya, antara Anda orang HRD sama usernya. Juga melihat tingkat jumlah transaksi atau jumlah kejadiannya ya. Ya, kalau misalnya orang pencurian ya mungkin lebih parah, lebih keras ya dibanding yang ini ya. Ya, saya kalau bikin ya kalau misalnya jumlah transaksinya orang keuangan banyak ya mungkin seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ini saya copy paste. Misalnya jumlah pencurian ya. Ini KPI-nya Satpam,
Ya, kalau jumlah pencuriannya 1 ya 0, tapi begitu ada pencuriannya 1 kali aja, nilainya sudah 50 misalnya. Begitu ada 2, nilainya 25. Ya, karena memang tugas pokok satpam kan kalau 3 ya 0, 3 atau lebih 0. Ya. Kenapa? Karena tugasnya satpam ya kan menjaga supaya tidak tercuri, Mas. Ya. Begitu ada salah pencurian 1 kali, nilainya langsung 50. Atau misalnya ini transportasi, jumlah kecelakaan mobil ya, mobilnya transportasi ya. Kalau 0 ya setahun, ya jumlah ada salah kecelakaan, misalnya jumlah kecelakaan 1-2 mungkin nilainya sudah 75 gitu, Mas. Ya. Kalau misalnya 3 sampai 4 ya nilainya langsung 50 misalnya. Lebih keras, hukumannya lebih keras. 4 kali, ya, di atas 4 kali ya nilainya 0. Ya. Jadi standar ini bisa Anda bikin sendiri ya, tentu dengan usernya, tentu dengan kesepakatan user, kesepakatan atasannya, dan kesepakatan manajer HRD ya. Atau seperti ini tadi. Ya. Ini sekali lagi khusus untuk KPI yang targetnya adalah zero, Mas. Zero accident, zero fraud, zero pencurian, zero kecelakaan, zero kesalahan penghitungan. Ya. Kenapa? Karena kalau zero tidak bisa pakai rumus seperti tadi, ya rumus seperti ini atau seperti ini, ya harus pakai skala sendiri. Oke, Mas ya. Jadi sekali lagi seperti itu ya, ini nilai Anda ya, rumusnya ini max, minimize, dan pakai skala sendiri ya, skala yang ditentukan oleh Anda sendiri khusus untuk yang targetnya 0 atau 0 itu, Mas ya. Oke, terima kasih. Nanti kemudian setelah skornya ada, kita akan hitung skor akhirnya ya, dalam video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.